Berjumpa lagi dengan Bapak di sini dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik khususnya untuk kelas 6. Seperti yang sudah pada pertemuan minggu lalu kita berbicara atau mengenai Nabi Yesaya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, itu adalah tentang Yesus. Ya, kemarin Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Mesias, ya, dan sekarang digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus itu masuk ke dalam perjanjian baru. Perlu diingat, masa sebelum Yesus itu disebut dengan perjanjian lama. Sedangkan masa Yesus ketika Yesus lahir sampai wafatnya itu disebut dengan perjanjian baru. Ya, tadi kita akan bicara tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Kata-kata bukanlah suatu hal yang tanpa makna. Kata-kata dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu disebut kata-kata motivasi. Melalui kata-kata, seseorang memiliki konsekuensi untuk mampu menunjukkan kebenaran, sikap tanggung jawab, dan sikap hatinya. Artinya di sini adalah melalui kata-kata yang diucapkan, setiap orang akan mempertanggungjawabkan kebenaran. Jadi, anak-anak harus ingat, hati-hati dalam berkata. Ya. Di dalam pengajarannya serta karannya, Yesus menggunakan kata-kata yang berwibawa. Kisah perumpamaan, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menyembuhkan, serta kata-kata yang menegur. Semuanya Yesus sampaikan untuk meyakinkan para pendengarnya terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah perbandingan atau pengandaian. Sering digunakan untuk menyederhanakan sesuatu yang agak rumit atau yang susah dimengerti oleh orang. Nah, Yesus Kristus adalah pribadi yang cerdas dan manis. Yesus Kristus selalu melihat konteks pendengar ketika berkhotbah. Misalnya ketika berkhotbah dengan para penggembala, Yesus melakukan pengajaran tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian kalau berbicara di depan para petani, Yesus berkhotbah atau dengan menggunakan perumpamaan tentang penabur, dan masih banyak lagi yang lainnya yang dapat kalian baca di Alkitab. Perumpamaan digunakan oleh Yesus berfungsi untuk mempermudah menggambarkan tentang kerajaan Allah. Sekali lagi ulangi, menggambarkan tentang kerajaan Allah. Ya. Nah, Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata yang berwibawa. Sekali lagi, dengan kata-kata yang berwibawa. Apa yang dia katakan adalah kebenaran dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tuhan Yesus tidak hanya berkata-kata, dibuktikan perkataan. Segala yang diberitakan Yesus selalu menggambarkan tentang kerajaan Allah yang kekal dan penuh dengan kebahagiaan. Ya, anak-anak, jangan hanya berkata-kata manis, ya, jangan hanya berkata-kata manis, tapi juga dilakukan. Jangan menjadi anak-anak atau orang yang NATO. Apa itu NATO? NATO adalah no action, talk only. Hanya berbicara manis saja tanpa mau melakukan. Yesus mengajarkan adalah selain berkata, juga harus dibuktikan. Ya, ingat, jangan menjadi anak-anak yang NATO, no action, talk only. Oke, apa yang kita ucapkan
lagi harus kalian lakukan. Nah, jadi pesan Mister Bapak di sini adalah hati-hati dalam berbicara. Hati-hati dalam berkata-kata. Berbicara yang baik, berkata-kata yang baik, itu sama artinya berdoa yang baik-baik. Jika kalian berkata-kata atau berbicara yang tidak baik, itu sama artinya juga berdoa yang tidak baik. Karena adalah kata-kata adalah doa. Baiklah anak-anak, Mister cukupkan atau Bapak cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Untuk kalian, tugas kalian itu adalah buka LKS halaman 53 sampai dengan 54. Seperti biasa, bacakan di dalam LKS Roma 1 dan 2. Ingat, foto ketika kalian mengerjakan dan foto hasil dari pekerjaan kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. So ingat, jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.